Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel aku Abdul Rahim, mahasiswa Universitas Indonesia angkatan tahun 2024. Dan pada video no cut no edit pada kali ini, aku ingin bercerita sedikit pengalaman gap year aku, yang dimana aku ngebuat video ini karena di request oleh subscriber aku pada video sebelumnya, Bang, ceritain dong pengalaman gap year-nya. Nah, pada video kali ini aku akan bercerita tentang pengalaman gap year aku. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai ke videonya, bagi teman-teman yang belum like dan subscribe, tolong dipencet tombol like dan subscribe-nya terlebih dahulu. 3, 2, 1. Oke, jadi sebelum kita masuk ke cerita aku, jadi kita bahas dulu apa sih gap year dan semi gap itu. Jadi gap year itu adalah teman-teman memutuskan untuk tidak berkuliah, baik itu bisa gap year 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Sedangkan semi gap itu teman-teman udah berkuliah nih, tapi teman-teman ingin mau mencoba lagi pada tahun berikutnya. Mungkin teman-teman nggak sesuai dengan jurusannya atau univnya, maka teman-teman memutuskan untuk semi gap. Sedangkan gap year ini juga ada beberapa faktor, seperti teman-teman yang mungkin tidak lolos di semua jalur terus memutuskan gap, teman-teman yang kekurangan atau keluarganya ekonominya tidak stabil dan memutuskan untuk gap, dan lain-lainnya. Dan gap year itu juga ada pembagiannya. Sama, ada gap year yang memutuskan untuk belajar 1 tahun, dan ada juga gap year yang memutuskan untuk bekerja sambil belajar. Mungkin dia bekerja dari pagi sampai sore, terus malamnya belajar. Ada juga seperti itu. Sedangkan pengalaman pribadi aku sendiri, aku gap year itu lebih ke belajar dan tidak bekerja. Aku belajar full di rumah dan juga ngebantu pekerjaan orang tuaku, bukan bekerjanya tapi lebih ke pekerjaan rumah seperti nyapu, bersihin piring, angkat pakaian dan lain-lain. Nah, jadi ceritanya dimulai pada tahun 2023, dimana aku pada saat itu tidak keterima jalur terakhir masuk UI, yaitu jalur SIMAK UI. SIMAK UI aku nggak terima, dan aku sempat bimbang sebenarnya. Orang tua aku nyaranin buat coba di jalur mandirinya universitas lain, yaitu Universitas Andalas, jalur SIMA UTBK-nya Andalas, dan aku coba. Alhamdulillahnya aku lolos di ilmu komunikasi SIMA UTBK. Itu tuh menggunakan nilai UTBK, yang pada saat itu nilai UTBK aku itu 560-an pada tahun 2023, tapi nggak lolos di jalur SNBT, dimana aku milih Niaga UI dan Ilmu Ekonomi Islam Unpad. Pas coba mandirinya UNAN, lolos. Tapi karena namanya mandiri, itu tuh UKT dan memiliki uang pangkal, jadi aku nggak ngambil itu. Akhirnya aku bingung nih, mau gap year atau kemana gitu kan. Dan pada akhirnya aku punya 2 pilihan. Aku mau coba daftar di luar negeri, yang pada saat itu aku daftar di Universitas Barki di Turki, atau gap year. Nah, pada situ aku udah daftar nih di Barki, tapi dari masukan eksternal orang tua aku, teman-teman aku, dan internal aku sendiri, kayak aku belum sanggup untuk jauh dari orang tua dan belum sanggup ke luar negeri karena pengalaman aku pun masih dikit. Nah, sebenarnya tadi kan aku udah daftar ini Universitas Barki. Barki. Nah, alhamdulillahnya aku lolos di Universitas Barki, tapi aku nggak ambil karena itu tadi alasannya ada pengaruh dari eksternal internal. Akhirnya aku nggak mutusin ambil. Terus
akhirnya aku mutusin gap year. Pertama aku mutusin gap year itu aku mau belajar bahasa Inggris, karena di SNBT aku tahun 2023 itu bahasa Inggrisku anjlok banget. Dan aku mikir kan, aku mau di UI nih, tapi bahasa Inggris aku masih minus atau di bawah KKM. Ya, nanti akan sulit bagi aku untuk beradaptasi di mata kuliahnya ataupun di pertemanannya nanti. Dan akhirnya aku mutusin awal gap year itu, aku mutusin buat bahasa Inggris. Tapi lama-kelamaan aku merasa kesepian, gak ada teman. Dan akhirnya aku masuk awalnya itu aku masuk di grup Cerebrum. Teman-teman pasti udah ada juga yang masuk grup Cerebrum yang khusus buat gap year. Aku masuk di sana tuh. Dan pada masuk di grup Cerebrum itu ada nih, teman-teman pasti tahu, circle di dalam circle. Nah, di circle Cerebrum yang besar itu kira aku menemukan beberapa teman yang cocok sama aku dan ngebuat grup kecil. Grup yang namanya itu Gap Year Federation. IG-nya pun masih ada sampai sekarang. Nah, di grup Gap Year Federation itu aku jujur itu tuh sangat bagus sih. Dan masa dibuatnya grup itu adalah masa pertama kali juga dibuat komunitas Gap Year Federation ini pada masa aku itu. Dan di grup ini aku juga nantinya ketemu lagi nih temen-temen yang cocok gitu sefrekuensi, dan akhirnya ngebuat grup yang lebih kecil. Di dalam aku masuk grup itu sebenarnya aku sangat senang karena mendapatkan nih teman-teman yang seperjuangan, sama-sama gap year, sama-sama mutusin gap karena faktor ekonomi dan lain-lain sebagainya. Tapi ada nih berapa sebulanan lah. Nah, habis itu aku mikir, aku nggak bisa temen doang, tapi nggak ada nih yang ngebuat aku nggak ada yang bisa ngatur pembelajaran aku. Dan akhirnya aku mutusin untuk les online di bulan September, yaitu lesnya Alternativa. Kalau teman-teman tahu, jujur menurut aku les Alternativa ini worth it banget. Worth it buat pertemanan, pembelajaran dasar juga bagus. Dan akhirnya aku belajar di sana. Dan juga ada grup WA kecilnya, bukan grup WA kecil tapi grup WA-nya. Nah, aku ketemu lagi nih banyak orang gap year. Nah, akhirnya aku selama gap year itu ya aku belajar di Alternativa, kalau TO di Pahamify, terus juga ini catat EYD, videonya udah pernah aku buat sebelumnya, teman-teman bisa lihat aja di YouTube aku gimana trik dan tips biar PU, PBM, PPU teman-teman itu 700, itu udah pernah aku buat, teman-teman bisa cek aja di YouTube aku. Dan itu aku lakukan selama gap year, kayak catat EYD, latihan soal dan sebagainya. Itu selama 1 tahun kurang sih sebenarnya, dari September sampai awal tahun Februari apa Maret itu. Nah, itulah masa pertengahan gap year aku. Dan masa akhir gap year aku disuruh orang tua aku untuk les offline di Gama Padang. Mungkin teman-teman juga ada yang tahu Gama Padang. Tapi sebenarnya dari bimbel yang aku sebutin tadinya, sebenarnya aku juga ada kayak ngikutin sama gap year itu aplikasi web bimbel lainnya. Nanti kalau teman-teman tertarik aku belajarnya di mana aja, teman-teman boleh ngomong di kolom komentar, bang aku pengen tahu abang belajarnya di sumber apa aja, di mana saja, dan bagaimana, di tempatnya mana, apa gitu, di web apa, aplikasi apa gitu. Nanti aku buatin khusus video bimbel aku dari yang online
dari yang online aja. Soalnya offline ini sebenarnya berpengaruh, tapi ya lebih, teman-teman kalau nggak les offline pun online pun bisa lolos kok di UI, di UGM, ITB. Sebenarnya les offline ini ngebuat teman-teman lebih banyak latihan soal dan lebih teratur aja. Kalau online itu kita mengaturnya sendiri, dan aku merasakan sekali pada saat aku gap year pertengahan itu, aku ngatur jadwalku sendiri. Nah, di akhir 1 bulan sebelum SNBT aku disuruh les offline di Gama Padang. Nah, aku leslah di sana. Itulah masa awal aku gap pertengahan dan akhir. Nah, masuklah pada masa SNBT-nya sendiri, dimana aku SNBT itu di hari Jumat atau Sabtu, aku sedikit lupa. Pokoknya aku di sesi siang. Di sesi siang aku ini sebenarnya cukup santai pas aku SNBT tahun 2024. Agak beda pada tahun 2023 yang ya itu pertama kali aku SNBT, dan sedikit deg-degan jawabnya. Di tahun 2024 aku lebih santai ngejawabnya. Jawabnya itu lebih, inilah, kita nggak panik, karena mungkin alhamdulillah aku mempelajari beberapa trik biar nggak panik dan agar tetap tenang saat ngerjain SNBT. Nah, pada saat itulah aku ngerjain. Nah, ada titik aku bener-bener kayak konsentrasi aku belajar itu menurun drastis, yaitu pada saat pertukaran penalaran, maksudnya di 4 subtes awal ke 3 subtes literasi. Nah, di mana 4 subtes awal itu kan PU, PBM, PPU sama PK. Nah, PK aku ini di bawahnya itu setelah PK aku PM, makanya gue habis hitung-hitungan lagi, makanya itu membuat aku sedikit bisa dibilang panik dan agak stres, konsentrasi aku menurun. Tapi alhamdulillahnya walaupun begitu aku tetap bisa ngerjain ya, dan pada akhirnya itulah aku sama seperti teman-teman yang udah SNBT atau ngerasain SNBT pasti ngerasain kayak pesimis, nggak lolos, karena ya itu tadi, teman-teman tiba-tiba hilang konsentrasi atau ada masalah-masalah lainnya, komputer teman-teman yang rusak lah, mati sendiri dan lain-lain. Nah, ya akhirnya aku pulang. Ya, sebelum pengumuman SNBT itu, aku habis SNBT sampai pengumuman itu menjelang itu, aku kuatin jalur langit, aku berdoa, minta doa dari orang lain dan sebagainya. Nah, habis pengumuman itu, ini menurut aku memorable banget, dimana karena aku gap year, aku udah ngerasain ditolak 3 kali di UI. Nah, hamin 10 menit sebelum pengumuman SNBT, aku tuh sebenarnya udah dari pagi udah bilang ke ibuku di hari SNBT itu bahwa tolong bukain, karena ibuku di tempat kerja, tolong bukain SNBT ku, nanti kalau lolos kabarin aku, karena aku memang nggak sanggup lagi buka hasil SNBT. Teman-teman bayangin seberapa gap year itu menyerang mental teman-teman. Ya, gap year itu menurut aku membuat mental teman-teman itu kuat sekaligus menjadi rapuh. Ya, itu yang aku rasain. Aku nggak sanggup lagi buka pengumuman apapun, karena ya teman bayangin, kita ngelihat kegagalan kita berapa kali. Itu jujur aku salut kepada orang-orang yang sanggup ngebuka, udah gap year 2 tahun masih sanggup ngebuka hasilnya. Itu aku salut banget. Aku nggak sanggup soalnya. Ya, akhirnya ibu dan kakakku lah yang buka pengumuman itu. Hamin 10 menit sebelum pengumuman itu aku tiba-tiba demam.
Akhirnya aku mutusin tidur dan kebangun pas asar. Aku sholat asar di masjid dan balik-balik. Aku sebenarnya agak ragu kan, buka atau enggak, buka atau enggak, buka atau enggak, buka atau enggak. Akhirnya aku memutuskan buat buka HP dan matiin mode pesawat. Jujur sempat kaget awal ngelihat nggak ada notif yang aku harapkan, tapi menyelang berapa detik kemudian tiba notif. Itu aku kaget kan. Akhirnya aku buka WA, lihat pesan ibuku, dia nelpon tapi nggak keangkat. Tapi pas aku lihat chat dari kakakku itu, dia bilang Im lolos. Itu alhamdulillah. Itu aku sampai kaget. Aku lihat gambarnya terus UI, wah, kata gua. UI di bulan 3 yaitu manajemen bisnis pariwisata. Dan akhirnya aku sujud syukur. Di sujud syukur itulah titik terakhir aku gap year. Alhamdulillahnya. Nah, itulah tadi cerita pengalaman aku gap year. Mungkin ya cerita gap year tiap-tiap orang itu berbeda. Tapi yang aku mau ngomongin, gap year itu sebenarnya baik teman-teman. Teman-teman bisa lebih mengenal diri teman-teman. Mungkin teman-teman di tahun sebelumnya milih pilihan yang sebenarnya nggak cocok sama teman-teman. Misalkan, ini contoh ya, teman-teman milih FK. Nah, selama gap year teman-teman akan ngerasain bahwa bakat dan minat teman-teman itu memang di kimia, tapi kemampuan teman-teman untuk FK itu masih belum sanggup. Makanya teman-teman kalau bisa pilih pilihan yang sebenarnya dia ngebahas matkul yang hampir sama seperti FK farmasi kimia, nah gitu, atau FK farmasi biologi seperti itu. Jadi teman-teman jangan berpatokan ke FK. Makanya di gap year itu teman-teman akan tahu nih dengan diri teman-teman masing-masing. Teman-teman minatnya di mana, bakatnya di mana. Misalkan teman-teman minat di FK tapi bakat teman-teman di ekonomi, itu agak sulit untuk masuk ke FK. Nah, itu pengalaman pribadi aku tadi. Semoga teman-teman yang gap year tetap semangat selalu, jangan pernah putus asa. Ingat, jurusan dan univ top di Indonesia itu membutuhkan teman-teman, bukan teman-teman yang membutuhkan mereka. Karena ya tadi, inilah minat, kemampuan teman-teman, ilmu teman-teman memang dapatnya di pas masuk di univ nantinya. Tapi univ itu butuh dengan semangat teman-teman yang ingin masuknya itu tadi. Nah, itu tadi video ya nggak singkat sih, ini hampir 19 menit ini. Sekian dari aku. Jangan lupa kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa di like, share, komen next video mau aku ngapain, dan tentunya subscribe. Aku Abdul Rahim pamit undur diri. See you di next video. Bye.